Hai guys, welcome back to Tanka Telling History bersama gue Fiar hari ini dan gue pengen ceritain ke kalian the history of Rolex. Buat kalian yang udah lama main jam, ataupun yang baru main jam, ataupun yang awam soal jam sama sekali, pasti kalian tahu salah satu brand ini, yaitu Rolex. Nah, si Rolex ini awalnya tuh namanya bukan Rolex tapi WND, didirikan oleh dua orang yaitu Alfred Davis dan Hans Wilsdorf pada tahun 1905 di London. Nah, perusahaan ini tuh fokusnya awalnya hanya mengimport movement Swiss ke London, digabungkan dengan case dari Denison dan dijual ke para jewelry di sana yang cukup laku, dinamai WND yang di stamp di dialnya dan di case back-nya. Jadi, Rolex ini pertama kali muncul pada tahun 1908 guys. 1908 Rolex dijadikan nama produk jam tangan dari perusahaan WND ini. Tapi pada akhirnya mereka ganti nama jadi Rolex Watch Company pada tahun 1915 dan akhirnya mereka pindah ke Swiss, di mana things are getting serious. Jadi, si Rolex ini salah satu watchmaker pertama yang mendapatkan sertifikasi kronometer dari COSC di Swiss. Nah, pada tahun 1926 akhirnya Rolex mengeluarkan jam tangan pertamanya yang disebut The Oyster. The Oyster means waterproof. Ngomongin soal jam tangan Rolex, sekarang gue bakal bahas timeline evolution dari line-up Rolex. Setelah The Oyster ada OP. Yang kita tahu sekarang itu disingkatnya OP, Oyster Perpetual. Salah satu jam tangan Rolex yang paling simple, practical, dan juga affordable. Yang masih ada nih sampai sekarang dengan varian warna yang banyak banget dan juga case dimension yang berbeda-beda. Kemudian setelah itu ada namanya Rolex Bubble Back. Pada tahun 1938 jam ini dirilis. Tapi jam ini tuh udah di-discontinue guys. Dan jadi salah satu grailnya untuk para vintage watch lover. Pada tahun 1945 akhirnya Rolex ngeluarin The Datejust. Nah, siapa sih nggak tahu line up ini dari Rolex, The Datejust. Nah, pada saat itu jam ini menjadi icon karena menjadi salah satu jam tangan dengan self-changing date. Dan kemudian nih pada tahun 1953 ini menjadi salah satu big year-nya Rolex karena mereka ngeluarin Submariner, Chronograph, dan juga Explorer. Nah, gue bakal jelasin nih guys satu-satu. Submariner yang kita tahu sebagai diver watch. Nah, ini jadi icon diver watch sampai sekarang lah, desainnya yang ditiru oleh beberapa banyak brand dengan rotating bezel. Nah, itu yang berfungsi untuk para penyelam agar mereka tahu udah berapa lama mereka ada di dalam air. Kemudian di Chronograph ini, Chronograph itu nggak sering didengar lah sama orang-orang karena basically ini hanya Datejust dengan rotating bezel dan jam ini juga udah di-discontinue. Dan kemudian ada di Explorer. The Explorer itu didesain untuk menghargai para pendaki yang berhasil mendaki Everest pertama kali. Makanya namanya Explorer. Explorer ini supposed to be one of Rolex most robust watches karena dia punya paraflex shock absorber yang tahan akan suhu ekstrim, benturan-benturan, dan lain-lain guys. Uniknya lagi, si Rolex Explorer ini jam yang memperkenalkan Mercedes hands-nya Rolex yang ikonik. Moving on into 1954, ini adalah rilisan Rolex yang sampai sekarang masih ikonik guys, yaitu GMT Master. Ini mungkin kalian tahu kalau sebutannya Pepsi, Batman, Coke, Sprite, dan lain-lain, ini adalah GMT Master. GMT Master pertama kali didesain untuk Pan America. Yang kalian nggak tahu Pan America itu apa, itu adalah airlines di Amerika. Pilot mereka itu pengen punya jam tangan yang bisa membaca beberapa time zones dalam satu kali glimpse. Makanya ini desain untuk para pilot guys, dan cocok banget untuk dipakai untuk para pilot. Kemudian di tahun 1956 ini Rolex mengeluarkan beberapa jam. Salah satunya adalah Day-Date dan Milgauss. Nah, Day-Date sama seperti adiknya Datejust itu menjadi sebuah icon sejarah saat itu karena si Day-Date ini menjadi jam tangan pertama dengan self-changing day and date. Dan kemudian pada tahun yang sama Rolex juga ngeluarin Milgauss. Milgauss itu apa? Milgauss itu adalah jam tangan, bisa dibilang singkatnya sih itu anti-magnetic watches ya. Karena ditargeting untuk scientist yang bekerja di lab. Dimana notabene lab itu memiliki high magnetic field. Nah, makanya kalau misalkan kalian di area high magnetic field, kalau pakai jam biasa itu pada saat zaman itu guys, itu bakal ganggu akurasi dari jam kalian. Makanya Rolex ngeluarin lah Milgauss ini untuk para scientist. Dan ini juga dipakai sama Profesor X ketika ketemu sama si Magneto di film X-Men.
Kemudian ada Oyster pada 1961, Oyster Cosmograph. Nah, Oyster Cosmograph ini kita tahu bisa disebut sebagai pre-Daytona. Dan kemudian pada tahun 1963 ini menjadi Daytona. Dan kemudian lanjut pada tahun 1967 keluarlah another professional lineup dari Rolex, yaitu adalah Sea Dweller. Nah, kenapa Sea Dweller ini dibuat? Sea Dweller ini dibuat basically karena professional diver merasa Submariner tuh kurang robust dan gak bisa nyemplung terlalu jauh guys. Makanya mereka butuh something yang lebih waterproof dan juga lebih robust. Makanya dibuatlah Sea Dweller yang bisa menyelam lebih jauh dan juga lebih bulky dan besar guys. Nah kemudian pada tahun 1992 muncullah Yachtmaster and Pearlmaster. Dan pada tahun 2000 keluarlah Daytona dengan in-house movement dari Rolex sendiri. Dan kemudian yang terakhir ada Sky Dweller. Nah, pada tahun 2012 nih Sky Dweller dirilis sebagai one of Rolex most prestigious watches. Yang complicated banget guys. Jadi gitu kurang lebih history and watch lineup evolution dari Rolex. Komen di bawah dong, Rolex mana yang paling kalian suka. Ayo mari kita buat community watch Indonesia yang menjadi lebih besar lagi dan juga lebih suportif. See you guys in the next video. This is Tanka telling history. Bye.